Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan membacakan hasil dari review jurnal yang telah kami buat. Saya Sela Monika di sini akan membacakan yaitu judul dari jurnal kami adalah konsep riba dalam fikih dan Al-Qur'an. Volume dan halamannya itu vol 19 nomor 2 Desember 2020. Kemudian tahunnya yaitu tahun 2020. Penulisnya Andi Askar. Tanggal pembuatannya 3 Maret 2023. Kemudian tujuan dari penelitiannya itu untuk mengetahui seutuhnya tentang konsep riba dalam Islam, serta untuk mengetahui dan memahami jenis-jenis daripada riba. Kemudian subjek penelitiannya yaitu transaksi, pandangan ulama, dan jenis riba. Materi dari hasil penelitian akan dibacakan oleh Dimas Priyadi dan Ginta Ahmad. Adalah penambahan khusus yang dimiliki oleh satu pihak yang melakukan transaksi tanpa imbalan tertentu. Riba merupakan kelebihan yang tidak disertai dengan imbalan yang telah diisyaratkan dalam transaksi jual beli. Menurut Abdurrahman Al-Jaiziri, riba merupakan akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak sama menurut aturan syar'i, atau terlambat salah satunya. Ditambahkan oleh Muhammad Abduh bahwa riba merupakan penambahan yang diisyaratkan oleh seseorang yang mempunyai harta kepada orang yang meminjam, disebabkan pengunduran janji pengembalian pembayaran dari waktu yang telah ditentukan. Definisi riba yang senada juga disampaikan oleh jumhur ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai mazhab. Pertama, Badr ad-Din al-Ayani, pengarang Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari. Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis real. Kedua, Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi, riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwad atau padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Ketiga, Raghib Al-Asfani yang menjelaskan bahwa riba adalah penambahan atas harta pokok. Yang keempat, Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i. Salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Quran dan As-Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan dikenal sebagai bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman. Menurut akar katanya, riba mempunyai arti ziyadah atau tambahan. Secara bahasa, riba mempunyai pengertian tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Surat An-Nisa ayat ke-29. Ada 6 jenis barang yang termasuk kategori jenis riba, yaitu emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam. Jenis barang yang termasuk kategori riba di atas disebabkan alasan barang tersebut dapat ditakar, makilat, dan ditimbang mauzunat. Sementara dari aspek jenis barang yang termasuk kelompok barang ribawi adalah: pertama, kelompok mata uang atau nukut berupa emas dan perak. Kedua, makanan seperti gandum, jagung, dan kurma, serta garam. Ilat diharamkannya kedua kelompok tersebut karena alasan bahwa emas dan perak merupakan alat pembayaran dan jenis makanan yang diharamkan dikarenakan merupakan makanan pokok yang dibutuhkan manusia. Riba nasiah pada sekarang ini di lembaga-lembaga keuangan atau perbank, yaitu dengan model pinjaman uang yang pengembaliannya diangsur dengan bunga bulanan atau tahunan seperti 5%, 10%, dan seterusnya. Riba nasiah hukumnya haram menurut Al-Quran dan fikih. Riba nasiah ini dikenal juga dengan sebutan riba jahiliyah. Riba adalah kegiatan jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya dapat menyebutkan masanya. Dengan kata lain, jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya. Riba Quarterly adalah semua bentuk praktek hutang piutang yang di dalamnya terdapat motif keuntungan syart naf'an yang kembali kepada pihak pemberi pinjaman hutang muqarrib.
saja atau sekaligus kepada pihak yang berhutang muqtarib. Menurut Ibnu Qayyim, riba dibagi menjadi dua macam, yaitu riba jelas dan riba samar. Pertama, riba jelas yang diharamkan karena keadaannya sendiri, yaitu riba nasiah, riba yang terjadi karena adanya penundaan pembayaran utang. Riba nasiah ini diperbolehkan dalam keadaan darurat terpaksa. Kedua, riba yang samar yang disamarkan karena sebab lain, yaitu riba fadl. Riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda yang sejenis. Riba fadl ini diharamkan karena mencegah timbulnya riba nasiah. Jadi dalam konteks ini bersifat preventif. Ulama sepakat menetapkan riba fadl pada 7 barang seperti terdapat pada nas, yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, garam, dan anggur kering. Pada benda-benda ini adanya tambahan pada pertukaran sejenis adalah diharamkan. Adapun pada barang selain itu, para ulama berbeda pendapat. Zahiriyah hanya mengharamkan ketujuh benda tersebut. Menurut pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dan Abu Hanifah, riba fadl terjadi pada setiap. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan riba. Kelebihan riba yaitu membuat pelaku riba mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Kekurangan riba adalah 1. Menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerjasama atau saling tolong-menolong sesama manusia. Dengan mengenakan tambahan kepada peminjam, menimbulkan perasaan yang pemimpin tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain. 2. Menimbulkan timbulnya mental memboros dan pemalas. Dengan menghubungkan uang, kreditur mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu ke waktu. Keadaan ini menimbulkan bahwa dalam jangka waktu yang tak terbatas, ia mendapatkan waktu tambahan, pendapatan rutin sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi, dan kreativitas dalam bekerja. 3. Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang menjaminkan modal dengan menuntut biaya lebih kepada pemimpin dengan nilai yang telah disepakati bersama. 4. Menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut, karena dalam kesepakatan kreditur lebih memperhitungkan keuntungan yang diperoleh daripada bunga yang akan diperoleh, dan itu sebenarnya hanya berupa pengharapan dalam waktu tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas kesimpulan dari riba. Riba merupakan kelebihan pembayaran tanpa ganti rugi atau imbalan atau nilai lebih. Riba berarti nilai tambahan yang diharamkan dalam urusan pinjam-meminjam, di mana salah satu pihak merasa berat dan rugi. Riba itu dapat timbul dalam pinjaman dan dapat pula timbul dalam perdagangan. Hukum riba adalah haram karena bersifat merugikan pihak yang lain. Islam mengharamkan riba selain telah tercantum secara tegas dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, yang merupakan ayat terakhir tentang pengharaman riba. Riba ini ada 4 macam, yaitu riba fadli, riba nasiah, riba qard, dan ribayat. Emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan garam adalah barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan tidak dapat disingkirkan dari kehidupan. Semua itu tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan berat yang sama dan telah diserah terimakan secara langsung. Islam mengharamkan riba karena riba mengandung hal-hal yang sangat negatif bagi perseorangan maupun masyarakat, yakni sangat menghalangi kepentingannya orang yang menderita dan miskin, melenyapkan manfaat yang wajib disampaikan kepada orang yang membutuhkan, menjadikan pelakunya malas bekerja keras, menimbulkan sifat menjajah dari kaum hartawan terhadap orang miskin.